Pof. Malik. Kulangkahkan kakiku dengan hati yang tenang, menuju tempat di mana Kak Aldo berada. Orang yang dipercaya sebagai wakil produser, yang menjabat sebagai manajer produksi. Kujatuhkan tatapanku pada sosok laki-laki yang seumuran denganku itu. Dia duduk di sebuah kursi kayu, dengan meja bundar di depannya, dengan payung besar, yang menaung di atas meja itu. Sosoknya memang lebih sering terlihat serius. Mungkin karena tuntutan pekerjaannya, yang selalu mengharuskannya untuk mengedepankan otak dan pemikirannya. Meskipun sebenarnya kami berteman akrab, bahkan dia sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Namun untuk urusan pekerjaan, tentunya dia akan bersikap tegas, seperti yang pernah dilakukan padaku ketika ada masalah antara aku, Lily dan Shalin di restoran itu. Dan saat ini aku sudah siap dengan segala konsekuensi, jika nantinya memang aku mendapatkan peringatan. Silahkan duduk. Kak Aldo menunjukkan kursi yang ada di depanku. Aku pun menuruti perintahnya. Menjatuhkan bobot tubuhku di sebuah kursi yang berseberangan dengan tempat duduknya. Dia terdiam menatapku dengan ekspresi wajah yang tak bisa kubaca. Raut wajah yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Melonggarkan dasinya, kemudian mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Meletakkan ponsel di depanku. Bisa dijelaskan? Sejenak, hanya ada hening di antara kami. Tidak perlu aku melihat video itu, karena jari-jarikulah yang semalam mengunggahnya. Oke, jika dia akan lekas bermain kata, aku pun akan meladeninya. Bukankah itu bukan akun saya, sanggahku? Memang benar. Itu bukan akun kamu. Tapi di dalamnya ada kamu. Ingat, kamu sudah menandatangani kontrak eksklusif. Jadi tidak bisa seenaknya. Ucap Kak Aldo. Kak, aku tidak punya wewenang untuk mengatur akun orang lain. Dan aku juga tidak sedang bekerja sama dengan perusahaan lain. Tidak sedang bermain sinetron dengan judul yang lain. Ibaratnya, aku tidak sedang berdiri di antara dua perahu. Kontrak eksklusif, tetap kupatuhi seperti aturan yang berlaku. Jawabku. Malik, sebagai teman, sebenarnya aku bisa memaklumi tindakanmu. Tindakanmu itu adalah hal yang wajar. Bahkan sangat wajar. Jika saja kamu bukan seorang publik figur. Namun bisnis tetaplah bisnis. Tentunya kami juga tidak ingin menderita kerugian. Kami sudah mengontrakmu secara eksklusif. Di sini kami berani mengontrakmu dengan harga 2 kali lipat, dibandingkan dengan Lily. Tentunya kami ingin, kamu bisa bekerja dengan hati. Benar-benar berpihak pada sinetron yang sedang menjadi proyek kita sekarang ini. Kamu tahu kan, arah pembicaraan saya. Nada bicaranya terdengar mulai melunak. Kak, maaf. Video itu hanya diunggah di akun YouTube. Bukan di TV. Kontrak eksklusif, hanya melarangku untuk bermain sinetron di judul yang berbeda, dan bekerja sama dengan rumah produksi yang berbeda. Tidak melarangku untuk menjadi bintang tamu di channel YouTube, dan berbagai media sosial yang lain. Tidak melarangku untuk menerima kontrak iklan. Tidak melarangku untuk berpacaran, tidak melarangku untuk berkencan. Mungkin Kak Aldo perlu mengkaji ulang surat perjanjian itu. Pahami dulu isinya, sebelum menegur saya. Aku berbicara dengan tenang. Lebih tepatnya berusaha untuk tetap tenang. Karena aku yakin, bahwa segala sesuatu akan bisa lebih tertata, jika aku bisa bersikap tenang. Tapi unggahan akun itu bisa menurunkan rating sinetron kita. Mengurangi feel sinetron kita.
Penonton akan tersadar bahwa kamu sama Lily, sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa, ucap Kak Aldo. Kak, tolonglah jangan seperti itu. Kak Aldo itu ibaratnya di sini sudah kuanggap sebagai kakak. Sebagai panutan. Jadi tolong bicaralah secara profesional, jawabku. Maksudmu? Kak Aldo meraih ponselnya, yang sama sekali tidak kusentuh. Tidak semua pasangan di sinetron, harus berpasangan di dunia nyata. Bahkan banyak film-film besar yang sukses, yang diperankan oleh tokoh yang masing-masing sudah punya pasangan. Mereka tidak lantas serta-merta tidak boleh menunjukkan kebersamaannya dengan pasangannya. Mereka punya kebebasan. Toh film yang mereka bintangi juga menjadi bestseller. Apakah lantas pemain utama di situ juga harus berpasangan di dunia nyata? Tidak, kan, sanggahku. Ya, menurut aku memang seperti itu. Banyak sekali film-film besar yang lahir dari tokoh-tokoh yang sudah punya pasangan masing-masing. Mereka semua bekerja dengan profesional. Tidak ada isu-isu negatif yang mereka hembuskan. Tidak ada penggiringan opini. Tidak ada kampanye tersembunyi. Mereka fokus pada kualitas film itu. Mereka bekerja keras, menciptakan gambar-gambar yang memukau. Itu dulu, Malik. Sekarang persaingan sudah semakin ketat. Jika kita masih memakai ilmu perfilman zaman dulu sebagai panutan, kita tidak akan pernah bisa memenangkan persaingan. Dulu, rumah produksi masih bisa dihitung dengan jari. Artis dan bintang film, juga hanya itu-itu saja. Stasiun televisi, juga hanya ada beberapa. Hiburan lain selain televisi, nyaris tidak ada. Televisi saat itu menjadi trend center, menjadi idola. Semua orang berbondong-bondong menonton TV, tanpa kita menyuruhnya. Nah sekarang keadaannya berbeda. Televisi sudah mulai ditinggalkan. Mereka lebih suka menonton internet. Sementara stasiun televisi sudah tumbuh layaknya jamur di musim penghujan. Semua berlomba-lomba untuk menarik penonton. Iklan pun dilakukan dengan begitu gencar. Dan jam tayang sinetron, semua serempak, bersamaan. Antara jam 6:30 malam, sampai jam 9 malam. Otomatis, penonton hanya bisa menonton satu sinetron saja. Tentunya mereka memilih yang terbaik. Memilih yang paling mengesankan, memilih yang paling mengena di hati. Memilih yang paling membuat baper. Karena itu kita harus lebih pandai menarik hati penonton. Menghembuskan isu kedekatan antara pemain utama, adalah cara yang sudah terbukti ampuh untuk membuat penonton lebih menjiwai alur. Kak Aldo berbicara dengan panjang lebar. Dia tak ubahnya seperti seorang penasehat bisnis. Namun jangan harap aku akan mengiyakan semua ucapannya begitu saja. Kak, tengoklah yang dekat saja. Yang sekarang bersaing menjadi rival kita. Apakah mereka juga harus berpasangan di dunia nyata? Apakah mereka juga harus menyembunyikan status pasangan sahnya? Apakah mereka juga dilarang membuat unggahan bersama pasangannya di dunia maya? Apakah pergerakan mereka dibatasi? Tidak, kan? Dan ternyata sinetron mereka juga ratingnya bagus. Kejar-kejaran dengan sinetron kita. Penonton itu sudah cerdas, Kak. Mereka cenderung bisa menilai, mana tontonan yang berkualitas, mana tontonan yang menjual sensasi. Mereka tidak bisa dibohong-bohongi. Kak Aldo menangkupkan bibirnya. Merasa terskakmat. Kami saling diam. Saling melempar pandangan dalam waktu beberapa detik. Malik, mohon maaf. Di sini aku sebagai wakil dari perusahaan. Tentunya mereka akan meminta pertanggungjawaban untuk jalannya rating sinetron itu.
mengertilah. Di sini aku tidak melarangmu untuk menjalin hubungan dengan sang model itu. Tapi tolonglah, kamu pahami posisiku. Di sini aku juga hanya bekerja, sama seperti kamu. Tolonglah, kamu jangan mempersulit aku. Nada bicaranya terdengar mulai putus asa. Jika Kak Aldo berbicara sebagai wakil dari perusahaan, maka saya juga akan berbicara sebagai kuli perusahaan di sini. Selama ini saya sudah berusaha bekerja secara profesional. Tidak pernah terlambat, sampai di lokasi syuting. Saya berusaha memerankan setiap adegan dengan sebaik-baiknya, meskipun kadang ada adegan yang bertentangan dengan nurani saya. Selain itu, saya juga sudah melakukan pekerjaan lebih, yang sebenarnya bukan menjadi tugas saya, yaitu melatih akting kepada para figuran. Saya lakukan dengan senang hati, tanpa mengharapkan apapun. Saya juga melakukan promo, yang sebenarnya bukan tugas saya. Meskipun promo itu tidak saya lakukan setiap hari. Bahkan saya juga melatih aktingnya Lily, yang notabene adalah pemain utama di sini. Masih kurang profesional yang seperti apa lagi, saya? Apakah ukuran profesional di sini artinya saya harus memacari Lily, seperti yang sering disarankan oleh omnya Lily itu? Sutradara kita. Aku terpaksa berbicara panjang lebar. Jadi Pak Edo menyuruhmu untuk benar-benar memacari Lily? Tanya Kak Aldo, dengan memasang raut terkejut. Ya begitulah. Bahkan tadi pagi Lily juga sempat mengajakku menikah. Ini buktinya. Kuberikan ponselku kepada Kak Aldo. Ponsel itu aman, karena memang itu ponsel yang biasa ku pakai untuk bekerja. Aku tidak perlu khawatir ada foto-foto bersama istriku. Kak Aldo menatap serius pada layar ponsel berukuran 7 cm itu. Dia menscroll semakin ke bawah. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kamu. Mau kamu ambil, atau kamu tolak, itu terserah kamu. Kamu punya hak untuk menentukan jalan hidupmu, jawab Kak Aldo. Aku bahkan juga memperlihatkan chat-chat dari Lily, yang hampir setiap pagi mengirimkan chat untuk mengajakku berpacaran. Bahkan ada chat yang paling atas, yang beberapa bulan yang lalu, chat yang berisi tentang ajakan Lily untuk bermain di kamar hotel. Bener-bener ngeri ini cewek, desis Kak Aldo. Bahkan pas di Hotel Bali itu, dia juga sempat masuk ke kamarku, ucapku lagi. Maaf. Bukannya aku mau mencampuri urusan pribadimu. Aku secara pribadi, tidak pernah keberatan dengan siapapun kamu akan memilih pasanganmu. Dalam perjanjian itu pun tidak ada larangan untuk bagi kamu untuk berpacaran. Tapi tolong, jangan terlalu dipamerkan. Peristiwa di restoran 2 minggu yang lalu itu sudah cukup membuat kita merosot. Untung saja tidak lama. Dan sekarang sinetron kita sudah mulai stabil lagi. Lily juga sepertinya sudah menyadari kesalahannya. Dia sekarang setiap hari selalu aktif melakukan promosi di semua akun media sosialnya. Sekali lagi, aku minta maaf jika sudah banyak salah kata. Terus terang aku pusing, ditekan sana ditekan sini. Kedua tangannya memijat pelipisnya. Secara pribadi, aku memuji dalam hati. Pacar kamu memang punya aura yang berbeda. Cantiknya berbeda. Dia natural. Dia punya aura bintang yang begitu kuat. Bahkan diam-diam aku sudah menjadi followernya. Kak Aldo berbicara sambil tertawa kecil. Aku tidak tahu. Apakah aku harus senang dengan perkataan Kak Aldo yang memuji istriku baru saja? Namun yang ku tahu, telingaku justru panas mendengarnya. Mungkinkah aku cemburu? Maaf, aku ngelantur. Silahkan kamu melanjutkan syutingmu.
Kak Aldo kembali memakai kacamatanya. Dia kembali sibuk dengan laptop di hadapannya. Ya, sebenarnya Kak Aldo adalah orang yang baik. Dia juga profesional dengan pekerjaannya. Hanya saja sekarang memang sedang ada hal membuat kami berada di situasi yang kurang nyaman seperti saat ini. Ada sedikit perbedaan pandangan yang membuat urat leher kami sedikit menegang tadi. Dengan perasaan yang entah, aku melangkah meninggalkan meja bundar itu, menuju kamera-kamera besar yang berjajar. Lily dan beberapa pemain lainnya sudah menunggu bersama sutradara itu. Mereka semua kompak menatapku dengan tatapan mengejek. "Syukurin kamu," dapat teguran dari Kak Aldo, "kan," desis Lily. Aku hanya melirik sekilas dengan ekor mataku. Mulutku enggan untuk menanggapinya. "Coba kamu membuat kontennya bersamaku, terus akun kita sama-sama mengunggahnya. Tentu pihak sinetron tidak akan ada yang menegur. Bisa jadi malah bertambah bonusnya," lanjut Lily. "Silahkan saja kamu lakukan sendiri. Aku ogah membuat konten bersamamu," jawabku. "Ogah membuat konten bersamaku, tapi main sinetron bareng aku. Sama saja bohong," cebiknya. Aku menatap Lily dengan tajam. Mengapa perempuan ini tak henti-hentinya membuat aku kesal? Apa? Mau marah? Mau nampar? Kalau mau marah, marah saja. Mau tampar, tampar saja. Aku nggak takut, tantang Lily. Lily bahkan sudah berdiri di hadapanku, hanya berjarak beberapa sentimeter. Benar-benar tidak waras. Sebagai partner kerja saja, dia sudah selalu menguji kesabaranku. Bagaimana mungkin aku tertarik untuk menjadikan dia sebagai partner hidupku? Bisa kacau pagi, siang dan malam-malamku, jika bersamanya. Kacau. Sudah. Kalian ini tidak pernah bisa akur. Jalin chemistry, jalin kedekatan. Harus berapa kali saya ingatkan? Ayo, syuting harus segera dimulai. Bekerjalah dengan profesional, teriak sang sutradara. Syuting pun dimulai. Adegan demi adegan pun kuperankan dengan profesional. Hingga selesai setelah asyar. Tidak ada yang berubah dengan kualitas aktingku. Semuanya berhasil aku perankan dalam satu kali adegan. Aldo ngomong apaan, sama kamu? Tanya Pak Edo, di sela-sela kesibukan kami saat mengemasi barang-barang menuju pulang. Tidak perlu saya jelaskan, tentunya Bapak juga sudah mengerti, jawabku dengan nada yang sopan. Bagaimanapun juga, usianya jauh lebih tua dariku. Hahaha, kalau kamu masih berani berulah, bisa-bisa karir kamu yang terancam. Dia justru tertawa. Tawa yang terdengar dibuat-buat. Aku tidak menanggapinya. Cepat ku kemasi barang-barangku. Perialan menujumaisit, sampil memesan ojekonnine. Siellä sai menun aikaan empat rakaat, ojekonnine puntattank. Sebuah kebetulan kecil, yang menyenangkan. Tadi aku sempat menelpon bodyguard istriku. Dia bilang masih di posisi semula, di gedung tempat fashion show yang tadi. Benar saja, sesampainya di sini, aku melihat mobil istriku masih terparkir manis di tempat ini. Mobil ini bahkan menjadi mobil yang paling mewah, di antara mobil-mobil lain yang berjajar. Aku segera turun dari motor, menggendong tas ransel di punggungku. Tas yang berisi perlengkapan syutingku. Ya, semua perlengkapan ku bawa sendiri. Aku tidak punya asisten. Aku menyukai kebebasan. Apalagi aku sekarang sudah menikah diam-diam. Tentunya, jika kemana-mana selalu ada yang mengikuti, pergerakanku akan menjadi terbatas.
Kulangkahkan kakiku, mendekati resepsionis yang tadi. Tanpa aku bertanya, resepsionis itu sudah berbicara terlebih dahulu. Acara fashion show sudah selesai dari tadi, Mas. Tapi sepertinya Sherlyn masih ada tambahan pemotretan di dalam. Dia satu-satunya model yang terpilih untuk melakukan pemotretan tambahan itu. Silahkan masuk, tidak apa-apa. Penonton juga sudah bubar. Tinggal ada beberapa orang yang masih punya kepentingan, ucap resepsionis itu. Dia bahkan langsung mengenaliku, meski wajahku tertutup masker. Ya, mungkin karena baju yang kupakai masih sama, dengan yang kupakai tadi pagi. Dengan langkah cepat, seiring dengan jantung yang semakin kencang berdetak. Aku berjalan, mencari istriku. Rasanya sudah tidak sabar. Aku sudah begitu merindukannya. Di situ aku melihat istriku yang sedang duduk bersama Renita. Ya, Renita adalah sepupu jauhnya Sherlyn yang pernah pingsan di malam penggerebekan itu. Dan tidak jauh dari tempat duduk istriku, aku melihat sosok laki-laki yang sangat tidak asing bagiku. Dia seperti sedang berbicara dengan istriku. Kak Aldo. Kenapa dia juga ada di sini? Bersambung.